Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Puskesmas, selamat siang. Kita bisa berjumpa di podcast Puskesmas Robatal yang pertama. Ini podcast mini kita yang pertama ya. Untuk kali ini kita akan membahas sedikit tentang program inovasi kami. Jadi supaya kita semua bisa mengerti dan paham apa itu program inovasi kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amalia Jenifa Zain. Saya biasa dipanggil Ica di Puskesmas ini. Jadi di sini kita kedatangan dua pembicara. Yang pertama ada Dr. Roni Hendra dan ada Ibu Sri Suprapti SST. Untuk sesi pertama ini kita akan membahas tentang program inovasi Kerasakti. Apa itu Kerasakti? Kerasakti kepanjangannya adalah Keluarga Antisipasi Hipertensi dan Cegah Sakit Hipertensi pada Ibu Hamil. Nah, ini kebetulan ada Dr. Roni Hendra. Beliau lahir tanggal 10 Januari tahun 98 di Sampang. Beliau adalah dokter umum di Puskesmas Robatal dan kita akan sedikit mendengar penjelasan bagaimana program inovasi Kerasakti ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di Puskesmas Robatal. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang kenapa harus ada Kerasakti ini. Jadi di Kecamatan Robatal paling banyak angka kematian ibu itu karena hipertensi. Jadi mulai dari situlah kami Puskesmas Robatal mengadakan program inovasi ini Kerasakti. Jadi saya langsung aja ke Dr. Roni. Bisa nggak dok jelaskan sedikit tentang apa itu konsep Kerasakti dan bagaimana hubungannya dengan hipertensi? Ya, baik, terima kasih Mbak Ica atas waktunya dan Bu Prapti. Jadi gini, konsep dasarnya kenapa terbentuk inovasi tentang Kerasakti. Konsepnya itu sebenarnya ada 3 konsep dasarnya. Yang pertama yaitu untuk mendeteksi dini kemungkinan tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Jadi setiap pasien ibu hamil yang datang baik ke puskesmas, ke pustu atau kelas ibu hamil akan dilakukan screening. Screening ada sebagai toolsnya, beberapa tools, anamnesa, terus dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Lalu juga mengkaji pasien jika untuk melakukan pengecekan mandiri di rumah. Terus yang kedua itu dilakukan intervensi pemberian makanan yang sesuai. Yang sesuai itu contohnya DAS. DAS itu kepanjangan Dietary to Stop Hypertension. Nah, itu fungsinya nanti memberikan contoh makanan yang bagus untuk mencegah hipertensi. Dalam tanda kutip gampangnya seperti itu. Apa aja contohnya, misal yang tinggi kalium, tinggi magnesium, terus yang rendah natrium. Contohnya yang paling gampang digunakan ya pisang, itu yang banyak ada di masyarakat. Terus yang ketiga juga kita melakukan intervensinya itu mendeteksi secara cepat dan awal itu dininya itu secara dini dengan menggunakan USG. USG ini nanti untuk mendeteksi salah satu komplikasi pada bayi, pada pasien preeklamsi itu kan kekurangan aliran darah ke plasenta. Akhirnya perkembangannya terganggu, biasanya itu akan terjadi IUGR atau bayinya kecil. Dan jika lahir biasanya jadi BBLR biasanya. Nah, makanya itu nanti lakukan USG setiap kunjungan. Nah, itu. Wah, berarti banyak konsep baru ya yang baru saya dengar. Bahkan mungkin kita semua juga amazing gitu ya. Ternyata USG dan DASH itu bisa sangat menekan angka hipertensi di tidak hanya di Kecamatan Robatal. Kalau ini digunakan di seluruh kecamatan, saya yakin angki AKB di Kabupaten Sampang ini akan turun drastis. Jadi ada konsep-konsep baru ya, bahwa makanan di sekitar kita itu juga bisa digunakan, tidak hanya vitamin yang mahal, tapi juga konsep-konsep DAS dan USG ini sangat ringan sekali bisa digunakan di kecamatan ini, di puskesmas ini. Nah, untuk selanjutnya saya ingin tanya dok tentang patofisiologi, bagaimana konsep USG DAS tadi bisa menurunkan atau
hubungannya dengan hipertensi? Saya berarti jelaskan patofisiologinya dulu ya, biar gampang. Jadi patofisiologi itu bagaimana sebuah penyakit itu bisa terjadi. Nah, preeklamsi itu bisa terjadi karena aliran darah dari ibu ke plasentanya itu terganggu. Terganggunya akibat kenapa? Jadi aliran misal darah ibu normal itu segini pipanya. Jadi kalau pada pasien preeklamsi itu segini. Karena ini kaku akhirnya retraksi atau berkurang aliran darahnya. Jika terus-menerus, maka yang pertama nanti akan gangguan pada ibunya. Biasanya ibunya karena dia merasa darahnya kurang, dia akan melanggarkan RA sistem dan lain-lain, nanti bisa menjadi komplikasi seperti di ginjal. Di ginjal biasanya nanti bisa timbul bengkak atau bisa juga pada di liver, biasanya pada terdapat SGOT, SGPT-nya, nilai enzimnya akan meningkat. Juga misal sampai pandangan kabur. Terus juga ini jika pada bayinya aliran darah yang berkurang terus akhirnya mengakibatkan perkembangan bayinya terganggu sehingga berat badan pada bayinya itu akan kecil nanti lahirnya. Serta untuk deteksinya apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau udah preeklamsi ya hampir tidak bisa biasanya dilakukan. Tapi kalau kita mencegah apa yang semoga tidak terjadi preeklamsi. Jadi yang pertama nanti akan melakukan pemberikan DASH. DASH itu Dietary Approach to Stop Hypertension. Jadi makanan-makanan yang untuk mengurangi hipertensi, itu kejadian hipertensi atau preeklamsi pada ibu hamil. Yang pertama nanti pemberian asupan makanan yang tinggi magnesium, terus rendah natrium, tinggi kalium. Nah itu fungsinya untuk melebarkan atau meelastiskan tadi yang saya jelaskan itu, yang menyempit itu. Diinginkan nanti aliran darahnya itu melebar sehingga nanti tidak terjadi BBLR dan komplikasi yang mungkin terjadi. Terus yang kedua mungkin deteksi IUGR atau bayi kecil ya, bayi kecil tidak sesuai masa kehamilannya, dilakukan program screening di USG itu. Nah itu dilakukan nanti setiap kunjungan pasien dilakukan dan juga sudah di cover BPJS, jadi bisa dilakukan di semua pasien. Jadi kalau dari penjelasan Dokter Roni itu ternyata lengkap sekali ya. Bahkan kalau kita mendengar sampai BPLR pun kita deteksi. Ini juga bisa jadi salah satu alat kita untuk mencegah stunting sejak dini. Jadi stunting ini tidak hanya ketika anak-anak itu sudah bayi, balita, atau anak usia sekolah, bahkan sejak di masa kehamilan pun stunting juga bisa dicegah. Jadi konsep kerasakti ini sangat luas sekali, universal, bisa digunakan dimanapun gitu ya. Terima kasih Dokter Roni penjelasannya. Untuk terakhir dok, ada nggak tips dan trik ibu hamil? Jadi gini, untuk tips and triknya itu saya kalau jelaskan ke pasien itu ada 5. Yang pertama itu periksa tekanan darah secara rutin. Nah, periksa darah secara rutin itu bisa dilakukan baik di puskesmas, di pustu, atau di kelas hamil, maupun nanti di rumah juga bisa jika punya alatnya. Yang kedua, tadi diet untuk mengurangi hipertensi atau DASH itu. Ya, tadi makan banyak, konsumsi yang tinggi kalium, tinggi magnesium, yang rendah natrium. Jadi yang kayak goreng-gorengan itu DASH stop. Serta makan makanan asin kalau bisa dikurangi, dan yang makanan yang direkomendasikan itu yang perbanyak seperti sayur-sayuran, rebus-rebusan, serta ini pisang. Pisang itu kan banyak di masyarakat dan gampang. Setelah juga yang ketiga ini kita harus tahu kapan sih kini harus dirujuk, kapan sih kita harus ke fasilitas kesehatan. Jadi harus tahu tanda bahayanya. Yang pertama biasanya yang paling sering tuh nyeri kepala hebat, terus nyeri ulu hati. Tapi bukan kencang-kencang, biasanya nyeri ulu hati kan, yang kencang-kencang di bawah biasanya. Terus ada bengkak pada kaki. Yang paling parah itu ya kalau sampai pandangan kabur, biasanya udah kayak kok lihat orang agak rasa kabur, agak jauh gitu ya. Itu bisa mungkin itu udah impending atau komplikasi dari preeklamsi. Setelah itu kita langsung menggunakan fasilitas yang ada ya. Kalau punya langsung lakukan USG secara teratur. Kita harus mawas diri lah ketika punya
seorang ibu hamil itu harus tahu diri dan paham tentang kapan sih mau USG. Nah, itu harus dilakukan secara teratur, bisa dilakukan di fasilitas kesehatan. Yang ketiga ini yang terakhir, yang kelima itu dukungan keluarga. Dan ini menurut saya tuh ini hal yang paling penting sih. Jadi yang hamil itu tidak hanya ibu, tapi suami itu harus tahu juga, minimal lah mengingatkan, ayo minum tablet tambah darah atau kalsium, itu harus diingatkan. Dan jika dia mau minta kontrol, mau minta USG, itu ada support keluarga, jadi diantar. Saya masih sering lakukan. Didampingi ya dok ya? Iya, didampingi. Saya masih sering Bu, jadi pasien USG itu Datang sendiri. Makanya saya itu pengen tak ajak suaminya. Siapa tak kan mau tahu gitu. Iya. Tapi beberapa orang tuh, ya saya sendiri, suami kerja. Ya itu mungkin jadi keterbatasannya. Iya. Ya, Bu. Dari semua tips dan trik itu yang nomor 5 ya dok ya, yang mungkin agak harus kita tekan lagi, paksa lagi bapak-bapak yang ada di luar sana, mari kita temenin istri-istrinya yang sedang hamil, ikutin kondisinya, bagaimana saat dicek kehamilannya, supaya apa, ketika terjadi sesuatu, tidak hanya ibunya yang bertanggung jawab, tetapi kedua belah pihak, karena yang anak ini ada karena ada bapak dan ada ibu, gitu ya. Terima kasih Dokter Roni. Selanjutnya pembicara kedua, sesi kedua, yaitu Ibu Sri Suprapti. Beliau lahir di Banyuwangi tanggal 8 bulan 11 tahun 1969. Beliau sudah mengabdi lama sekali di Puskesmas Robata. 33 tahun ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa sekali pengabdian Ibu Sri Suprapti ini. Ibu boleh ceritakan ya Bu ya, bagaimana pengalaman Ibu tentang kehamilan atau persalinan, tentang hipertensi. Terima kasih Mbak Ica ya. Ini sedikit akan saya ceritakan bagaimana sih tugas kita sebagai Bu Bidan di desa dan juga bagaimana tugas kita sebagai Bu Bidan di ruang bersalin ya. Pertama kita akan ngomongin ini tentang tugas kita dulu ya. Pengalamannya nanti aja kalau bisa. Ini tugas dulu. Kita sebagai bidan memang untuk membantu menurunkan angka kematian ibu karena kasus preeklamsi dan eklamsi ini. Satu, kita memang bisa men-screening ya, oh ini kriterianya masuk kemana, itu memang harus bisa dengan beberapa panduan, misalnya ada di buku KIA ya, walaupun itu sebetulnya kewajibannya milik dokter ya dok ya. Tapi kita sedikit banyak boleh kok membantu ngisi bagaimana screening awalnya. Sebelum kita ke pemeriksaan lanjut, kita tuh ada di situ, ini kira-kira kehamilan keberapa, jadi premi, nuli, atau multi, dan ini kepernikahan keberapa, dan berapa banyak itemnya itu ya Bu Ica, saya nggak bisa hafalin ya. Terus yang kedua memang kita fokus pada pemeriksaan tekanan darahnya. Kalau dari Bu Bidan sudah diketemukan, oh bahwa ibu A ini tekanan darahnya tinggi gitu ya, kita juga jangan lepaskan dia, kita arahkan langsung, misalnya dia periksanya di BPM atau di Polines, Bu Bidannya sudah harus memfollowin terus, tidak boleh lepas gitu ya. Kita antarkan dia ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan laboratorium protein urin, kita daftarkan, sekarang online ya dok ya, pendaftaran USG-nya ya, alhamdulillah, jadi kita daftar untuk USG-nya. Terus dan selanjutnya Bu Bidan yang di wilayah ini juga nggak boleh lepas bagaimana pemeriksaan indeks massa tubuhnya. Jangan lupa tetap dihitung bagaimana BB per TB-nya, melebihi nggak dari standar yang harus ditentukan. Ya, soalnya kan kalau seorang ibu hamil, misalnya kenaikan BB-nya melebihi dari yang normal, itu kan sudah merupakan indikasi untuk terjadinya preeklamsi. Terus yang kedua, dia juga harus melakukan pemeriksaan MAP dan ROT. Kalau itu semua juga ada indikasinya. Kalau kalau lebih 90 ya dok ya, untuk MAP itu juga merupakan indikasi. Begitu juga dengan ROT-nya, itu tentang bagaimana pemeriksaan awal dan screening awal untuk ibu hamil. Terus yang saya ceritakan selanjutnya hanyalah tentang bagaimana pelayanan kalau sudah masuk ke ruang bersalin. Jadi ini ibu hamil yang jadi ibu bersalin dan mendapatkan pelayanan di ruang VK, di ruang bersalin.
Misalnya ibu itu datang dengan tekanan darah tinggi saja, belum kita melihat buku KIA-nya, ada protein urin positif atau negatif atau enggak, belum melihat pemeriksaan inspeksinya, ada audit enggak dari wajah sampai kaki, itu kita sudah harus curiga gitu ya, nggak boleh enteng. Jadi kita harus lebih fokus lagi, kita buka flashback ke belakang, riwayat ANC-nya di buku KIA, ya di trimester berapa dia hadir tekanan darah tingginya ini. Soalnya kan untuk darah tinggi trimester berapa, Dok? Umur 20 minggu ke atas ya. Umur 20 minggu ke atas. Oh, Jadi kan baiklah. kita sudah bisa membedakan ini hipertensi dalam kehamilan atau ini kasus preeklamsi gitu ya. Jadi setelah itu kita flashback balik lagi melihat pemeriksaan sebelumnya, bagaimana hasilnya. Kita lihat pemeriksaan head to toe ya, dari kepala sampai bawah, bagaimanakah, apakah ada odem di wajah ya, takutnya odemnya semua anisarka ya, Dok ya. Takutnya itu kan lebih berbahaya lagi. Terus kita lihat pemeriksaan lagi untuk itu cek pemeriksaan tensi, ROT dan MAP-nya juga. Kalau IMT-nya saya pikir kalau dia sudah kelihatan bengkak, kita sudah nggak menghitung lagi. Untuk selanjutnya, misalnya dari hasil kesimpulan dari pemeriksaan itu, kita hasil kesimpulannya, oh benar ini kasusnya ternyata preeklamsi. Kita lakukan pertolongan awal, pasti kita lakukan infus. Ya, yang pertama pasti kita lakukan pemasangan infus, lalu kita konsulkan kondisi pasien ini kepada dokter jaga. Jadi siapa yang jaga saat itu? Bisa dokter Roni, bisa dokter Ayu atau dokter Evi. Dari situ kita dapat balasan kan, oh terapinya ini ya. Biasanya terapi yang pertama itu pasti pemberian MGSO4 40% full dosis. Ya, tapi kita sebagai bidan juga nggak boleh lalai, pemberian MGSO4 ini kan juga ada harus protapnya. Bagaimana produksi urinnya? Jadi kita lakukan pemasangan kateternya karena tidak boleh kurang dari 30 cc untuk itu ya, produksi urinnya. Juga kita hitung respirasinya, tidak boleh kurang dari 16 kali per menit. Dan kita periksa refleks patelanya, harus positif, baru kita masukkan SM full dose. Tapi dengan juga kita nggak boleh lupa pemasangan oksigen sebelumnya 3 lpm ya, Dok ya, minimal ya. Tidak boleh lupa juga untuk selalu mempersiapkan untuk antidotnya terhadap pemberian SM ini, yaitu natrium glukonase. Itu tetap harus tersedia karena sewaktu-waktu bisa terjadi itu keracunan MGSO4. Soalnya saya pernah mengalami waktu itu masih bersama dokter L, begitu obat masuk belum sampai separuh, dia tiba-tiba, Bu, saya tidak bisa bernafas. Ngeri kan, keringetan kabeh Bu bidan. Jadi itu protapnya. Setelah itu semua beres, kita sambil konsultasi ke grup AKB, ke dokter spesialis kandungan untuk mendapatkan terapi selanjutnya dan untuk mengajukan rujukan ya, Dok, sesuai permintaan pasien. Dia mau dirujuk kemana? Bisa ke rumah sakit umum daerah, bisa ke rumah sakit swasta yang ada di Sampang. Baru setelah itu kita sambil KIE loh ya, waktu itu kita juga KIE ke keluarganya tentang kondisi bahwa ibu yang datang ini resikonya tinggi, jadi perlu rujukan. Semua selesai, tanda tangan inform consent, kita sudah dapat feedback balik ya, umpan balik dari dokter untuk ACC rujuk. Kita telepon poneknya, rumah sakitnya akan dituju, ACC semua, kita telepon sopir, oke kita siap untuk rujukan dengan tetap bak suku seperti itu. Dan untuk selanjutnya Bu Ica, misalnya pasien ini sudah sampai di rumah sakit, kita pasti akan dapat surat rujukan balik kan dari sana. Kita langsung kita kasihkan lagi ke Bu Bidan wilayah untuk tetap memfollow pasien ini agar tidak terjadi lagi preeklamsi pada ibu nifas, karena itu resikonya lebih berbahaya daripada yang terjadi pada anak. Seperti itu Bu Ica, pengalaman saya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Bahkan sangat detail
sangat hati-hati sekali. Cuman mungkin di masyarakat konsep yang agak keliru itu, Bu. Kalau kita merujuk itu menganggap tidak mau menangani. Nah, padahal kalau di Puskesmas Robatal ini sangat detail sekali. Kenapa kok harus sedetail itu? Supaya apa? Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk kematian, tidak usah sampai meninggal pun, sampai komplikasi, sampai ibunya itu mungkin mohon maaf sampai cacat, kita tidak ingin. Makanya ketika pasien datang di puskesmas benar-benar harus diteliti, di screening satu persatu, bahkan obatnya pun ada obatnya lagi untuk menangani tadi ya. Jadi luar biasa sekali penanganannya. Setelah kembali pun ada Harus ada follow up juga ya. Terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Ya. Selain mereka juga wajib kontrol ke sana biasanya untuk minggu pertama biasanya kita wajib ke rumah sakit tempat dia dilayani. Ya, jadi kerjasama yang baik ya Bu ya antara puskesmas, bina wilayah, bidan desa, medis dari rumah sakit, dokter, termasuk yang di rumah sakit. Luar biasa sekali. Mungkin itu saja podcast mini kita yang pertama. Harapannya kami dari Puskesmas Robatal ini tidak hanya yang pertama atau terakhir. Selanjutnya kita berharap ada podcast-podcast mini, entah ini podcast ataupun yang lain. Karena edukasi itu penting ya, Dokter Roni ya. Bu Prapti juga edukasi ke masyarakat, terutama hal-hal yang keliru, kita harus luruskan. Gitu. Sebelum saya tutup, mungkin kalau ada tambahan dari Dokter Roni, untuk ibu-ibu hamil, apakah harus ke puskesmas atau bagaimana? Sebenarnya yang sulit itu cuma satu. Orangnya lama di merantau, dia datang ke situ baru pertama kali. Nah itu yang jadi sulit. Jadi nggak ada riwayatnya, tiba-tiba datang udah preeklamsi. Nah itu, karena kalau mau persalinan kan mau di rumah sendiri biasanya ikut. Iya kayak pasiennya kemarin itu Dok. Nah, iya. Itu yang menjadi penggerak. 140 suaminya nggak mau mendampingi, ya sudah dia datang pertama observasi 8 jam pulang nggak balik, ya datang lagi dengan kondisi yang tetap. Tapi alhamdulillah begitu ditelepon, saya nggak apa-apa Bu asal ibunya mau, saya mau, tapi tetap nggak mau datang bapaknya. Ya yang paling penting itu yang tadi saya nomor 5 tuh. Ya. Support gitu lah. Supportnya dari keluarga, nggak baik ibu, mertua, terus suami itu yang sangat penting. Jadi rencanakan persalinan yang bagus, terus membuat kehamilan yang baik gitu. Memang P4K itu sudah dicanangkan dari dulu ya Bu Ica ya, tapi mungkin ya tetap keluarga itu kan sulit. Kalau dulu memang ada gerakan suami siaga, mungkin sekarang lebih ditekan lagi keluarga siaga. Keluarga siaga. Jadi semua lebih, gitu. Lebih terlibat. Ya. Ya, terima kasih Dr. Roni dan Ibu Sri Suprapti yang telah mengisi acara podcast mini kita yang pertama. Dan terakhir sebelum saya tutup, jangan lupa pemeriksaan di Puskesmas Robatal ini gratis ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut untuk melakukan USG atau screening hal yang lain. Jadi jangan takut juga nanti ke sini dirujuk. Enggak, tidak semua itu dirujuk. Jadi hanya ada beberapa kejadian yang tidak bisa kami tangani, kami lakukan rujukan supaya Bapak Ibu ini aman, terkendali, sehat dan bisa berproduktif kembali. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang keliru. Dari saya pribadi mungkin masih harus banyak belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.